jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, ku percaya akan janji-Mu. Kau takkan pernah tinggalkanku, Yesus. Ku percaya, oh tangan-Mu Tuhan selalu ada untukku, oh Yesus. Haleluya. Ku bersyukur, ku yakin dan percaya Engkau selalu ada di dalam hidupku. Peganglah tanganku, oh Yesus. Oh, kuatkan aku, oh Tuhan. Ajarkanku untuk percaya, ajarkanku Tuhan untuk lebih kuat lagi, karena ku tahu Kau sertaku. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu.
menepati janji-janji-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dimanapun kita berada saat ini. Saya yakin bahwa kita semua di bawah kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa, dan pemeliharaan Tuhan saya yakin menyertai kita dengan berlimpah-limpah. Mari pagi hari ini kita awali kehidupan kita, aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan yang kiranya nanti boleh menjadikan kekuatan di dalam kita menjalankan setiap aktivitas kita dan apapun yang akan kita hadapi di depan nanti. Mari kita buka Alkitab kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, yang demikian bunyi firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Firman Tuhan ini, saudaraku, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika di awal berdirinya jemaat ini. Konteks penulisannya pada waktu itu adalah ditujukan kepada jemaat Tesalonika yang baru saja berdiri dan terbentuk. Tetapi pada prosesnya saat itu di awal berdirinya jemaat ini mengalami berbagai hal yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan, banyak tekanan, banyak penganiayaan dan sebagainya. Dan surat ini juga merupakan salah satu tulisan yang awal-awal yang harusnya terjadi di Perjanjian Baru. Surat ini ditulis sekitar tahun 50-51 Masehi, ditulis dari kota Korintus oleh Paulus sendiri, ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, apa yang menjadi latar belakang penulisan surat ini? Dan mengapa juga sampai Paulus menuliskan pesan seperti ini kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu? Nah, kata ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, ini sebenarnya adalah frasa atau bagian penutup dari rangkaian nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus pada jemaat di Tesalonika itu, khususnya di pasal 5 yang terdiri dari ayat 12-22. Latar belakang terjadinya atau ditulisnya surat ini adalah memang pada saat itu terjadi situasi khusus yang terjadi di jemaat awal di Tesalonika itu. Setelah jemaat berdiri dan berjalan dengan berbagai aktivitasnya, ternyata di awal-awal itu timbul sebuah kejadian di mana menjadi sebuah perhatian yang khusus oleh Paulus sendiri. Yaitu pada waktu itu timbul maraknya pengajaran sesat dan nubuat-nubuat palsu. Nah, saudaraku, sama juga yang sering kita alami atau kita temui. Justru kadang-kadang di awal kehidupan sebuah jemaat atau kita secara pribadi ini sering menghadapi atau digoyahkan oleh beberapa pendapat atau beberapa pandangan dari beberapa pihak juga yang mengaku membawa pesan atau wahyu dari Roh Kudus. Sering juga ada orang yang menyatakan bahwa Tuhan berkata kepada saya, Roh Kudus berbisik kepada saya, Tuhan menyatakan kepada saya. Nah, ini juga yang sering dialami oleh jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Yang sebenarnya menurut Paulus pada waktu isinya adalah sesuatu hal yang menyesatkan.
Nah, ada juga waktu itu kondisi di mana ada pemutarbalikan mengenai ajaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini yang menjadikan Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Dengan adanya situasi khusus tersebut, Paulus membuat sebuah surat yang isinya sebenarnya adalah peringatan-peringatan secara khusus kepada nubuat-nubuat yang menyesatkan tadi itu. Tepat sebelum ayat ke-21, Paulus menuliskannya di ayat 20 yang berbunyi, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Sebenarnya di situ boleh dikatakan jemaat Tuhan pada waktu itu sangat terbuka terhadap karunia rohani, khususnya nubuat-nubuatan. Tetapi yang ditemukan kondisi pada saat itu adalah keterbukaan ini rentan dimanfaatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, yang mengatasnamakan perkataan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, pewahyuan dari Roh Kudus, tapi sebenarnya isinya sangat menyesatkan. Sehingga Paulus pada waktu itu menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Nah, kenapa juga sebagai alasan Paulus menulis surat ini? Karena Paulus menganggap pada waktu itu jemaat di Tesalonika ini membutuhkan suatu peneguhan rohani bagi jemaat yang baru tumbuh. Jadi, sebuah jemaat yang baru tumbuh dalam usia muda, dalam pertumbuhan iman yang masih dalam proses sedang berkembang, tetapi kondisinya adalah dikelilingi oleh budaya kafir, kemudian filsafat-filsafat yang bertentangan dengan Injil. Makanya Paulus merasa perlu untuk membekali jemaat di Tesalonika ini dengan prinsip-prinsip praktis untuk menyaring, untuk menentukan, untuk menerima dengan hikmat mana suara Tuhan yang benar dan mana yang bukan. Jadi kalau boleh kita simpulkan, surat-surat dari Paulus kepada jemaat Tesalonika khususnya di ayat ini adalah sebenarnya mengajarkan kepada jemaat Tesalonika pada waktu itu untuk mempunyai sikap yang kritis dan sehat. Artinya, Paulus tidak melarang jemaat untuk mendengarkan atau menerima ajaran-ajaran baru. Tetapi di situ Paulus menekankan, meminta mereka untuk mengujinya sebelum menerima dan memakainya. Memeriksa kebenarannya secara teliti, membandingkan dengan standar yang sudah Paulus ajarkan di sana. Tentunya yaitu Injil, kebenaran yang sudah diajarkan oleh Paulus sebelumnya. Kemudian yang kedua, Paulus mempunyai tujuan melalui surat ini bahwa harusnya jemaat muda ini tumbuh di dalam sebuah pemahaman ada penyaringan moral dan doktrin, di mana setelah apa yang mereka terima dan sudah diuji ini, jemaat didorong untuk secara tegas memegang teguh ajaran dan nilai-nilai atau tindakan yang terbukti benar dan baik di hadapan Allah, serta menolak segala bentuk kejahatan seperti yang ditegaskan pada ayat 22 setelah ayat 21 yang kita baca tadi. Nah, saudaraku, ayat ini memang berada di bagian akhir pasal kelima ini yang berisi serangkaian kalimat atau kata imperatif singkat di mana isinya adalah perintah moral, perintah rohani yang disampaikan secara berturut-turut. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa perintah untuk menguji ini berkaitan erat dengan bagaimana jemaat menyikapi manifestasi rohani yang pada saat itu muncul di jemaat muda itu, khususnya nubuat atau pengajaran yang disampaikan di tengah komunitas. Jadi Paulus menyampaikan ada perintah untuk menguji. Kita garis bawahi kata menguji ini karena apa? Ada diyakini pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dengan mengatasnamakan Roh Kudus dan Tuhan. Tetapi juga Paulus di situ menyatakan bahwa Paulus menyatakan kepada jemaat bahwa jemaat tidak boleh memadamkan api Roh Kudus atau meremehkan nubuat-nubuat yang sudah disampaikan kepada jemaat. Tetapi di sisi lain,
Paulus juga menegaskan bahwa mereka tidak boleh menelan mentah-mentah setiap klaim rohani tanpa penyaringan yang kritis. Di sini Paulus mengajarkan sesuatu yang penting bagi jemaat di Tesalonika yang baru tumbuh. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi saudaraku, kita perlu memahami kata per kata sebenarnya dimaksudkan di dalam ayat yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini. Di situ dikatakan ada kata atau frasa segala sesuatu. Sebenarnya dari sisi tata bahasanya, kita harus memahami itu sebagai semua pengajaran atau klaim nubuat atau hikmat dari roh atau pandangan yang beredar di dalam maupun di luar jemaat. Nah, artinya segala sesuatu yang pada saat itu menjadi pemahaman jemaat. Inilah yang harus menjadi perhatian dan diuji oleh jemaat muda Tesalonika ini. Karena apa? Di ayat tersebut juga dikatakan di kata selanjutnya ada kata ujilah. Ujilah kalau di dalam bahasa aslinya dokimasete atau berasal dari kata dokimasu. Ini yang sebenarnya berawal dari sebuah istilah metalurgi di mana proses ini diperkenakan kepada bagaimana kita menguji kemurnian emas atau logam. Proses ini harus dijalani supaya kita menemukan kemurnian atau unsur-unsur yang paling murni dari emas atau perak yang diuji. Dan kata ini dipakai di dalam ayat ini untuk membawa jemaat benar-benar menguji, menyelidiki, atau membuktikan segala sesuatu secara teliti untuk memastikan atau membuktikan keabsahannya. Nah, kemudian di kata selanjutnya di situ kita temukan ada kata yang baik. Yang baik ini sebenarnya tidak hanya sekedar baik secara fungsional, tidak hanya baik secara tingkatan atau sebuah predikat, tetapi sebuah kata baik yang mengandung arti sesuatu yang indah secara moral, kemudian mulia, kemudian otentik, dan selaras dengan kehendak Allah. Ini yang penting di dalam kehidupan jemaat Tesalonika pada waktu itu sesuai apa yang dikehendaki oleh Paulus. Jadi yang baik ini tidak hanya sekedar terbatas secara fungsional, secara fungsinya, secara baik atau secara derajatnya, tetapi harus mencapai kepada selaras dengan kehendak Allah. Kemudian yang terakhir kata kuncinya yang kita pegang adalah peganglah erat-erat. Ini menunjuk atau merujuk kepada pemahaman bahwa saat kita sudah memegangnya, harus mempertahankan dengan kuat dan menguasainya supaya jangan lepas lagi. Ini menunjukkan bahwa harus ada tindakan aktif untuk menjaga kebenaran yang sudah teruji itu di dalam kehidupan jemaat untuk dipakai sebagai pedoman yang hidup. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menerapkannya atau implikasinya di dalam kehidupan berjemaat dan kehidupan kita secara pribadi. Saudaraku, pada waktu itu Paulus menuntut adanya kedewasaan rohani melalui proses yang harus dilaksanakan jemaat di Tesalonika, yaitu salah satunya adalah menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Iman Kristen menurut Paulus di dalam ayat tersebut tidak menuntut penyerahan akal budi secara buta atau boleh dikatakan blind faith, tetapi menuntut semacam ketajaman rohani, semacam kekritisan rohani, sehingga dapat membedakan mana yang benar-benar dari Tuhan dan mana-mana yang diselewengkan oleh manusia. Yang kedua, Paulus ingin menyatakan di situ ada suatu standar pengujian yang memang harus dipakai. Implikasinya di dalam kehidupan kita seperti apa? Di dalam teologi Paulus di surat-surat di Perjanjian Baru, Paulus menyatakan bahwa standar untuk menguji segala sesuatu pastilah seperti apa yang kita ketahui bahwa ada Injil kebenaran yang sudah diberitakan. Di sana ada keselarasan dengan ajaran para rasul dan buah-buah yang dihasilkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah,
Standar inilah yang harus dipakai di dalam kehidupan orang percaya pada saat ini. Untuk menguji segala sesuatu, kita harus mengetahui sesuatu yang paling benar dan baku di dalam menentukan atau menilai ini benar atau tidak. Ini berasal dari Allah atau tidak. Standar ini sudah jelas adalah Injil kebenaran yang sudah diberitakan kepada kita semua. Yang terakhir, implikasi teologis apa yang dikehendaki Paulus di dalam kehidupan kita saat ini juga? Kita memerlukan sebuah tindakan atau membutuhkan sebuah komitmen di mana pengujian yang kita lakukan ini adalah sebenarnya bukan tujuan akhir, tetapi memegang erat-erat apa yang terbukti benar dan bernilai kekal inilah, dan membuang segala sesuatu yang bertentangan dengan standar atau firman Tuhan yang sudah kita terima sebagai kebenaran. Inilah yang memerlukan komitmen di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 tahun ini kita belajar bagaimana kita mengikut Tuhan dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu ada persyaratan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Sebenarnya dari kedua hal ini mempunyai suatu hal pokok yang berfungsi sebagai inti dari pemahamannya, yaitu kedewasaan dan ketaatan mutlak kepada Kristus sebagai gembala kita. Dengan cara berpikir yang benar, sikap yang tunduk, komitmen tindakan yang benar-benar radikal kepada firman Tuhan, kita mempunyai standar yang benar sebagai dasar pengujian. Dari frasa tadi, menguji segala sesuatu, seseorang memerlukan standar mutlak yang tidak berubah-ubah dan bisa diterima sebagai kebenaran. Menguji segala sesuatu berarti membongkar dan membakar ego dan ambisi pribadi untuk disesuaikan dengan standar yang dari Tuhan, bukan sebaliknya. Kemudian menyangkal diri, saudaraku, ini adalah syarat mutlak untuk menerima standar yang benar. Ada suatu cerita di zaman kuno dulu, ada seorang yang namanya Daedalus dan Ikarus. Daedalus adalah seorang ilmuwan yang hidup di zamannya Raja Minos pada waktu cerita hikayat Yunani pada waktu itu. Daedalus ini adalah seorang ilmuwan yang suka membuat penelitian, membuat sebuah uji coba, menemukan alat-alat baru dan sebagainya. Dia hidup bersama anaknya bernama Ikarus. Nah, pada saat itu Daedalus dan Ikarus ini ditahan di sebuah pulau namanya Pulau Kreta. Tentunya kalau seorang ditahan, seorang yang dipenjara atau seorang yang diasingkan mempunyai keinginan untuk bebas. Akhirnya Daedalus ini membuat sepasang sayap dari bulu-bulu burung yang direkatkan dengan lilin. Tujuannya adalah dia ingin meninggalkan pulau tersebut dengan cara terbang seperti burung. Jadi dia merekatkan bulu-bulu burung dengan sebuah bahan yang bahannya dari lilin. Nah, sebelum dipakai melarikan diri, dia menguji cobakan kepada anaknya. Ikarus memakai sayap itu. Satu hal yang disampaikan kepada Ikarus oleh Daedalus, sayap ini tidak bisa terlalu dekat dengan matahari karena bahan perekatnya dari lilin. Sayap ini juga tidak bisa terbang terlalu rendah karena air laut bisa membuatnya semakin berat. Akhirnya Ikarus naik dengan sayap tersebut. Tetapi rupanya Ikarus mengabaikan apa yang disampaikan oleh Daedalus bapaknya, bahwa sayap ini tidak boleh terbang terlalu tinggi, terlalu dekat dengan matahari karena suhunya terlalu panas. Ada standar suhu di situ sebenarnya yang dinyatakan oleh Daedalus kepada putranya. Tetapi ada satu hal yang membuat Ikarus menjadi sombong dan ingin terbang terlalu tinggi, sehingga dia mengabaikan standar itu. Akhirnya lilin-lilin yang ada di sayap tersebut meleleh. Dan akhirnya Ikarus jatuh ke dalam laut. Kita belajar apa pada
kisah ini, saudaraku, bahwa penyangkalan diri ini harusnya sebagai syarat mutlak untuk menerima standar yang benar. Seperti yang disampaikan Dedalus tadi, ada standar yang harus kamu patuhi, tidak boleh terbang terlalu tinggi karena suhunya terlalu panas dan sayapnya bisa meleleh. Tetapi syarat ini diabaikan, standar ini diabaikan sehingga menemui sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu jatuh ke dalam laut. Nah, saudaraku, ada beberapa alasan atau bahkan sering terjadi alasan kenapa orang gagal untuk menguji segala sesuatu atau gagal memegang yang baik. Karena di situ ada suatu kepentingan diri sendiri, ada keinginan daging, ada ingin membuktikan sesuatu, ada rasa gengsi, atau mungkin ada rasa aman yang sebenarnya itu hal yang semu. Sehingga dia dengan mempertahankan itu, dia tidak bisa menyangkal dirinya. Standarnya yang kebenaran itu harusnya dipenuhi, tidak bisa dijalankan, tidak bisa dilaksanakan. Dengan menyangkal diri juga sebenarnya kita menggeser posisi jabatan hakim atas apa yang ada di sekitar kita, benar dan salah yang ada di sekitar kita. Meletakkan Tuhan ada di sana, sehingga tanpa penyangkalan diri seseorang akan memilih mana yang baik, hanya yang menguntungkan dirinya saja, bukan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, memang dalam hal memikul salib ada konsekuensi konkret di dalam memegang yang baik, seperti yang ada di ayat tadi. Memegang apa yang benar dan baik di tengah dunia yang melawan Allah bukanlah hal yang mudah. Hal itu seringkali mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, tidak menyenangkan, bisa penderitaan, penolakan, atau tekanan sosial dari sekitar kita. Memikul salib setiap hari berarti siap menanggung resiko ketaatan. Di dalam korelasinya dengan ayat yang kita renungkan tadi, memikul salib adalah sebuah komitmen harga yang harus dibayar untuk terus memegang yang baik tanpa kompromi, bahkan ketika hal itu menuntut sebuah pengorbanan yang besar. Ada sebuah ayat, kenapa kita harus mempunyai standar yang benar dan kuat, dan itu adalah kebenaran dari firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir di dalam renungan kita renungkan dari Mazmur 119 ayat 160 yang menyatakan bahwa dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan belajar terus bagaimana kita memikul salib dan menyangkal diri kita dengan menguji segala sesuatu. Kita merendahkan diri untuk menggunakan standar kebenaran yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini kami boleh mendengarkan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami siap untuk menguji segala sesuatu dan memegang yang baik untuk kehidupan kami. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia pengampunan dari Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus hadir untuk kehidupan kami saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati. Amin.